Halo teman-teman, kembali dengan saya Bung Ropan. Kali ini saya akan membahas tentang keberhasilan Liverpool yang mengalahkan seterunya atau rival sekota mereka, Everton, dengan 4-1 di Goodison Park. Saya juga akan membahas nantinya juga tentang bagaimana di Villa Park The Citizens Manchester City mengalahkan Aston Villa dengan 2-1. Kemenangan Liverpool di Goodison Park ini adalah sebuah pembalasan yang luar biasa ketika mereka pada musim lalu dipaksa bermain 2-2 dengan tragedi yang kita tahu bersama. Van Dijk diterkam oleh Pickford, tapi kali ini semua terbayar lunas. Tidak tanggung-tanggung, 4 gol dan Pickford dibuat malu, ya, dibuat seperti kiper yang masih pemula, dibuat sibuk sepanjang pertandingan, menjadi bahan lucon dari pemain-pemain Liverpool. Salah dengan 2 gol, diawali dengan Hendo, kapten kesebelasan Liverpool, ditutup oleh Diogo Jota. Dan gol-gol itu tidak datang dari langit. Semua gol-gol terjadi dengan luar biasa. Penempatan bola yang bagus sekali. Memang ada kesalahan yang dibuat dengan gol kedua dari Liverpool dengan Seamus Coleman yang membuat kesalahan, tetapi ini adalah kecerdikan, kecepatan dari seorang Salah untuk bisa merebut itu dan menggiring bola ke dalam kotak penalti dan mencetak gol. Dan memang wajar kalau Liverpool bisa memenangkan pertandingan untuk mengamankan 3 poin. Sama sekali saya tidak akan bicara statistik karena Anda juga tahu semua milik dari Liverpool, ya, layak, pantas menang. Mereka pada musim ini satu level di atas Everton. Everton tidak berdaya dan ini mengancam bagi Rafa Benitez, mantan pelatih Liverpool, karena terpuruk sekarang di urutan di luar 10 besar dan sudah 6 pertandingan terakhir, 7 pertandingan terakhir. Bagaimana Everton ini terkapar dan sulit bisa mendapatkan kemenangan, dan ini kekalahan ke-6 mereka dengan hanya ada 2 imbang di bawah Rafa. Bukan tidak mungkin Rafa akan dipecat kalau melihat perkembangan Everton yang terus menurun. Dan Jurgen Klopp menyambut kemenangan ini dengan memuji penampilan pasukannya. Ini penampilan luar biasa, kami menikmati permainan dan kami wajar bisa menang, bahkan mungkin bisa lebih dari itu. Karena mereka bermain dengan tim sekota ini, kata Jurgen Klopp. Dia semua memuji penampilan semua pemain, bukan hanya 1-2. Walaupun Salah bisa membuat 2 gol di sana, tetapi semua pemain, 11 pemain yang ditampilkan di starting line up pertama tampil bagus. Robo memberikan 2 assist yang baik. Biasanya kan tren yang akan selalu bermain dengan memberikan assist-assist yang bagus dan tercatat di namanya sebagai pemberi assist terbaik yang ada di Liverpool setelah Salah dengan 8 assist. Nah, dia ada dengan 7 assist, tapi Robo mengambil peran itu dan memberikan assist-assist terbaik, ya, terutama dengan gol Hendo. Ada juga satu operan yang gemilang, ya, di babak kedua bagi pemain Scotland ini, dan mengerikan memang permainan Liverpool. Unggul di semua lini, bagaimana sulit untuk bisa diatasi oleh lini belakang dari Everton. Dan kalau bisa melihat di mana selama ini Liverpool itu sulit, lebih banyak bermain imbang, ya, bahkan dalam 10 pertandingan terakhir ada 8 imbang dan 2 kemenangan. Tapi kali ini mereka membuktikan sebagai tim yang besar, tim yang pantas untuk bisa memenangkan gelar di IPL selain ada Chelsea dan Manchester City, ya, pada musim ini. Jadi kalau bisa dikatakan ini modal kuat bagi pasukan klub ketika mereka pada hari Sabtu nantinya ke Stadion Millenniums, ya, stadion milik dari Wolverhampton, di mana Hendo dan kawan-kawan akan ke sana kembali tandang, dan saya yakin kalau mereka main seperti ini mereka akan memenangkan pertandingan. Dalam 18 pertandingan terakhir di semua kompetisi mereka mencetak rata-rata di atas 2 gol. Ini luar biasa. Bahkan kalau di IPL 3 pertandingan terakhir mereka membuat 12 gol. Dan ini adalah kemasukan pertama setelah 2 clean sheet melawan Arsenal 4-0 dan Southampton 4-0. Saya tidak menghitung mereka menang terakhir melawan Porto, ya, di Anfield dengan 2-0. Tapi kalau bicara di IPL ini 12 gol dengan hanya 1 kemasukan, luar biasa. Bahkan mereka tim yang paling subur di dalam mencetak gol, 43 gol. Ya, lebih besar, lebih banyak dibandingkan dengan Chelsea. Ya, kemudian lebih banyak juga dengan City. Jadi betul-betul menakutkan. Sekali lagi ini mengerikan lini depan dari Liverpool. Semoga mereka akan terus bisa dengan konsisten
Sehingga pertarungan nantinya perebutan gelar ini seru sekali. Karena kan sekarang tipis. Bagaimana mereka dengan 31 poin, kemudian dengan City 32, Chelsea dengan 33, satu tim tergelincir. Ini akan mengubah peringkat dari ketiga tim yang terus berpacu merebut gelar juara pada musim ini. Kita tunggu sampai di akhir musim bagaimana pergerakan dari tiga tim ini. Tapi khusus dengan Liverpool, sekali lagi, ini tim yang lagi bagus. Di saat banyak tim, ya termasuk Chelsea dan juga City, dirongrong dengan cedera pemain, banyak kelelahan, tapi Liverpool ini terus konsisten. Banyak pemain-pemain mereka yang mulai datang. Ya, tinggal menunggu Naby Keita, ya, kemudian dengan Firmino sehat, ini akan jauh lebih bagus. Dua anak muda mereka, Harvey Elliott, Curtis Jones datang, ini akan membuat komplit semua pasukan dari klub ini. Karena di tengah sudah terisi dengan oke saat ini, semua bugar, ya, Hendo, Fabinho, Thiago, Milner, oke semua. Di depan juga Jota, Salah, Mane, ya, masih ada Origi yang siap main, masih ada Minamino yang bisa diselipkan di sana. Di belakang juga ya teratasi dengan baik. Ya, bagaimana dengan Van Dijk, Joe Matip yang masih bermain sana, Konate ada, Trent, kemudian Robo. Kita tinggal melihat kembalinya mungkin Joe Gomez. Jadi memang Liverpool ini kali ini lebih bagus dibandingkan dengan musim lalu ketika mereka kena turbulensi. Semoga mereka akan terus bertahan. Nah, City, ya saya kembali ke Manchester City sekarang. Menang 2-1 melawan Villa. Villa tidak bermain buruk-buruk amat ya. Oke, ya mereka bisa memberikan perlawanan walaupun di babak pertama dalam tekanan, tetapi ketika Oli Watkins bisa membuat gol balasan untuk 2-1, karena 2 gol pertama itu dibuat oleh Ruben Dias dan Silva. Tetapi Silva melakukan ini dengan luar biasa, dengan sangat indah, volley yang bagus sekali. Ya, gol yang indah pada pekan ini, pekan ke-14 yang dibuat pemain Portugal ini. Oh ya, 3 pemain Portugal bagus loh. Liverpool dengan Jota dan Ruben Dias bersama dengan Silva. Jadi mereka bertiga ini mendapatkan hari yang sangat bahagia. Jota sekarang sudah 8 gol, ada 1 assist bersama dengan Liverpool. Memang masih di bawah rekannya, Salah yang sudah 13 saat ini. Tetapi progresnya bagus sekali. Ya, hampir setiap pekan, setiap pertandingan dia membuat gol, terutama dalam 3 pertandingan terakhir. Nah, itu saya katakan ketika saya melihat-lihat bahwa 3 pemain Portugal ini mencetak gol ya, dengan 2 pemain yang ada di City. Ya. Dan City tidak bisa membuat gol di babak pertama setelah 2 gol mereka terjadi di babak kedua. Mereka tidak bisa membuat gol setelah 2 gol pertama terjadi di babak pertama. Jadi cukup bagus saya pikir. Bagaimana pertahanan Villa ini mampu mengontrol di babak kedua agar City tidak bisa membuat gol. Sayang ada 2 kesempatan mereka di babak kedua, harusnya bisa menjadi gol tapi terbuang. Tapi apapun harus dikatakan, pasukan Stevie Gerrard ini bersama dengan Aston Villa, perkembangannya oke, bagus. Setelah mencetak 2 kemenangan kemarin, ada 6 poin. Ya, lebih bagus dibandingkan dengan Dan Smith yang memimpin tim ini sebelum Gerrard masuk. Bahkan 2 musim lalu mereka kalah dengan 1-6. Dibombardir oleh City di Villa Park. Nah, sekarang mereka kalah tipis, tetapi tidak begitu harus kecewa pendukung dari Aston Villa. Mereka terus akan bisa berkembang dengan baik. Mereka masih akan menerima Leicester pada akhir pekan ini dan mungkin mereka bisa menang kalau mereka bermain kembali dengan motivasi tinggi. Sementara City harus ke Vicarage Road menghadapi kuda hitam ini yang sedang terpuruk walaupun bermainnya bagus. Watford kemarin menyulitkan Chelsea. Sebelumnya mereka memukul MU. Berhati-hati juga Pep dalam pertandingan mereka menghadapi dengan Watford pada hari Minggu nantinya, karena kan Liverpool akan bermain pada hari Sabtu. Nah, Watford dengan City pada hari Minggu. Saya berbicara lagi dengan Pep Guardiola, ya, pelatih hebat, tidak bisa diragukan. Ya, pada kompetisi di IPL ini kan hanya 3 pelatih bersama dengan Klopp dan sekarang dengan Tuchel yang berada di atas sebagai pelatih-pelatih hebat. Nah, Pep ini sudah bermain atau sudah memimpin City ini 204 kali dengan 150 gol. Paling cepat, pelatih tercepat di dalam sejarah di IPL ini. Itu sudah bikin 150 kemenangan dalam 204 pertandingan tercepat. Lebih cepat dari Jose Mourinho, termasuk dengan Fergie, Alex Ferguson, dan juga dengan Arsene Wenger. Kalau Mourinho itu melakukan itu 150 kemenangan, tapi dengan 350-an ya pertandingan, ya 250-an pertandingan kok tidak salah, ya. Kemudian Fergie, ya dengan 247 pertandingan.
Sementara Wenger juga dengan 258 pertandingan untuk mencapai 150 kemenangan. Tapi Pep ini melakukannya dengan 204 kali saja. Luar biasa. Di dalam 6 musim bersama dengan City, dan dia menjadi pelatih tercepat untuk bisa meraih 150 kemenangan. Pasti dia akan terus mempertahankan apa yang dia peroleh selama ini, tapi ada satu catatan khusus yang belum dia dapatkan, UCL. Liga Champions, kalau 3 gelar di IPL sudah dapat bersama dengan City, tapi dia akan memburu UCL. Jadi selamat buat City, buat pendukung City, di mana bisa menempel ketat Chelsea, tetapi harus hati-hati karena tetap dikejar juga oleh Liverpool. Kita akan berbicara nantinya dalam konten saya selanjutnya untuk pertandingan-pertandingan pada hari Sabtu dan Minggu nanti. Sampai di sini pembicaraan kita. Jangan lupa subscribe channel YouTube Bung Ropan. Ciao.